Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Marilah kita untuk selalu menjaga kesehatan kita sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara online. Namun demikian, sebelum kita belajar, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai selesai. Anak sekalian, seperti biasanya Bapak selalu mengingatkan, terutama kepada diri Bapak sendiri dan umumnya, atau kepada kalian semua, untuk selalu menjaga protokol atau menjalankan protokol kesehatan, yaitu ingat pesan ibu. Yang pertama mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini yaitu materi layanan bimbingan, yaitu membentuk pribadi yang mandiri. Nah, di dalam membentuk pribadi yang mandiri adalah dambaan setiap orang. Anak pribadi yang mandiri menjadi keinginan banyak orang karena setiap individu memiliki peran masing-masing, hak dan tanggung jawab dalam kehidupannya, sehingga yaitu kemandirian dalam menjalani hidup menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, bahwa pribadi yang mandiri adalah sangat didambakan oleh setiap individu atau setiap manusia. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan Bapak sampaikan, yaitu yang pertama adalah pengertian tentang pribadi yang mandiri. Yang pertama, yaitu pengertian pribadi yang mandiri di sini adalah pribadi mandiri adalah pribadi yang mampu merencanakan, berperan, bertanggung jawab atas segala keputusan yang diambil dalam kehidupan. Tuntutan menjadi pribadi mandiri adalah tuntutan alamiah di dalam kehidupan. Namun, tidak semua orang mampu menjalani hidup ini dengan kemandirian. Nah, itulah gambaran secara umum tentang pengertian pribadi yang mandiri. Nah, yang kedua, pribadi yang mandiri tentunya memiliki beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seseorang yang mempunyai atau memiliki pribadi yang mandiri harus mempunyai visi. Yang kedua, harus mempunyai misi. Yang ketiga adalah harus mempunyai target. Nah, mari kita perhatikan satu persatu apa yang dimaksud dengan visi, misi, dan target. Nah, yang dimaksud dengan visi adalah cara pandang yang menjadi sumber arah dan gerak ke depan yang akan dilakukan. Visi merupakan gambaran utuh atas masa depan yang diinginkan. Salah satu contoh misalnya adalah teknokrat yang unggul dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu pengertian tentang misi. Misi adalah sikap atau tindakan untuk mewujudkan visi dalam bentuk kegiatan yang nyata. Kegiatan-kegiatan nyata yang dapat mewujudkan cara pandang dan cara yang dianut atau diinginkan oleh setiap individu. Misalnya,
yaitu selalu bersemangat dalam belajar terhadap teknologi, menumbuhkan sikap atau perilaku mulia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah yang disebut dengan misi. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan target adalah hasil yang harus dicapai dari setiap kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan cara pandang yang diinginkan. Salah satu contoh, umpamanya selama 6 bulan mampu menguasai teknologi perakitan komputer. Nah, itu harus ada target. Jadi targetnya umpamanya sekian bulan harus mampu menguasai tentang perakitan teknologi komputer. Nah, itulah gambaran tentang pengertian visi, misi, dan target. Nah, jadi pribadi yang mandiri harus memiliki visi, misi, dan target. Yang kedua, atau macam-macam kemandirian. Nah, seseorang yang mempunyai pribadi yang mandiri harus mengetahui tentang macam-macam kemandirian yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu adalah emosional. Nah, orang yang mempunyai kepribadian mandiri harus mempunyai kemandirian. Yang pertama emosional. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan emosional adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya dalam berbagai kondisi yang terjadi. Yang kedua adalah sosial. Yang dimaksud dengan sosial adalah kemampuan menyesuaikan diri dalam berbagai lingkungan atau tempat bergaul. Baik itu di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan keluarga. Atau memiliki hubungan interpersonal yang baik secara pribadi. Yang ketiga adalah macam-macam kemandirian adalah intelektual. Orang yang mampu berpikir dan bertindak secara bijak, yang disadari norma-norma yang berlaku. Tentunya kalau norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adalah ada norma kesopanan, norma hukum, norma agama, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dipahami. Yang keempat adalah macam-macam kemandirian bagi orang yang mempunyai pribadi yang mandiri, yaitu ekonomi. Yaitu mampu memenuhi berbagai kebutuhan yang diperlukan di dalam kehidupan. Jadi kalau seseorang mempunyai jiwa kemandirian, dari segi ekonomi juga harus mampu untuk memenuhi di dalam kebutuhannya sehari-hari. Nah, jadi ada 4 macam kemandirian, yaitu yang pertama emosional, sosial, intelektual, dan ekonomi. Nah, yang berikutnya, yang keempat, yaitu beberapa karakteristik pribadi yang mandiri. Di antaranya adalah yang pertama, yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang mandiri, mau belajar, mau berlatih berdasarkan pengalaman hidupnya, yaitu ia mampu berlatih, mencoba, dan merasa sendiri hal-hal tertentu yang memang sudah seharusnya dilakukan. Itu karakteristik bagi individu yang mempunyai pribadi yang mandiri. Yang kedua, itu karakteristik orang yang mempunyai pribadi yang mandiri adalah pribadi mandiri adalah pribadi yang
yaitu pribadi yang menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Yaitu gambaran hidup ini menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam hidupnya. Yang ketiga, yaitu karakteristik bagi pribadi yang mandiri adalah, yaitu pribadi mandiri adalah pribadi yang berani mengarahkan kegiatan hidupnya, yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi harus mempunyai tujuan yang ditetapkan atau yang direncanakan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah yang akan ditempuhnya atau yang akan dilakukan. Nah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif ini untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkan atau yang didambakan. Nah, itulah diantaranya beberapa karakteristik pribadi yang mandiri yang perlu kita coba untuk kita lakukan. Menjadi pribadi yang mandiri bukan hanya sekedar kita tergantung kepada orang tua, tetapi kita harus mampu berdiri pada kaki sendiri, kepada kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang tua, tidak tergantung kepada temannya, dan tergantung kepada orang lain. Nah, itulah tentang materi, yaitu membentuk pribadi yang mandiri. Yang pertama tadi harus mempunyai visi, misi, target. Yang kedua adalah harus mengetahui macam-macam kemandirian. Yang ketiga yaitu harus memahami tentang karakteristik pribadi yang mandiri. Nah, sekalian, itulah tentang materi layanan bimbingan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang membentuk pribadi yang mandiri. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti sehingga menjadi jiwa yang tangguh, pribadi yang mandiri, sehingga tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan, tidak terpengaruh dengan orang lain. Sehingga kita mampu untuk selalu menatap masa depan yang lebih baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, sekali lagi kalian dapat memahami dan dapat mencoba untuk melatih menjadi pribadi yang mandiri di dalam kehidupannya. Sebelum Bapak akhiri pada pertemuan kali ini, Bapak berharap dan memohon untuk selalu menjaga kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara online di dalam kegiatan sehari-hari. Bapak akhiri dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.